Shalom buat kita semua, kami Prodi PAK semester 1. Perkenalkan nama kami, yang pertama saya sendiri, Median Disipulian. Saya Bunga Loviana Sinambela. Saya Nalas Maritololi. Saya Ade Putri Site. Dan saya Siska Reto Simanjunta. Saya Natalia Pristambuda. Di sini kami akan menjelaskan apa itu spiritual Kristen dan menjelaskan 9 jalan kudus menurut kepribadian kami masing-masing. Mata kuliah spiritual Kristen adalah bidang studi yang bertujuan untuk mendalami aspek-aspek spiritualitas dalam iman Kristen, baik secara teologis, praktis maupun aplikatif. Mata kuliah ini biasanya ditawarkan di Institut Pendidikan Teologi, Sekolah Alkitab atau Universitas Kristen sebagai bagian dari program studi teologi atau pendidikan agama Kristen. Pengertian spiritualitas Kristen mengacu pada hubungan pribadi dan mendalam antara manusia dan Allah melalui Yesus Kristus yang dilandasi oleh Roh Kudus. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami, menghayati, dan mempraktikkan spiritualitas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mata kuliah spiritual Kristen 1. Memahami dasar-dasar teologi tentang hubungan manusia dengan Allah, termasuk dalam doktrin Tritunggal, karya Roh Kudus, dan kasih karunia. 2. Membantu mahasiswa membangun karakter yang mencerminkan nilai-nilai Kristen seperti kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. 3. Mengajarkan praktik spiritual seperti doa, meditasi Alkitab, puasa, penyembahan, dan disiplin rohani lainnya. 4. Membantu mahasiswa bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani. 5. Menerapkan prinsip-prinsip spiritual dalam konteks pelayanan gereja, pekerjaan, dan masyarakat. Topik yang dibahas. Yang pertama, dasar-dasar spiritual Kristen. Pengertian, tujuan, dan pentingnya dalam kehidupan Kristen. Yang kedua, disiplin rohani. Doa, pembacaan, dan perenungan Alkitab, puasa, penyembahan, dan komunitas. 3. Hubungan dengan Allah. Pengalaman akan kasih Allah dan bagaimana membangun hubungan pribadi dengannya. Yang keempat, panggilan dan identitas dalam Kristus. Menggali tujuan hidup dan peran sebagai pengikut Kristus. Yang kelima, etika dan kehidupan rohani. Bagaimana hidup secara etis sesuai ajaran Kristen. Dan yang keenam yaitu spiritualitas dalam pelayanan. Peran spiritualitas dalam kepemimpinan dan pelayanan gerejawi. Manfaat mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami iman mereka secara lebih mendalam, mendorong pertumbuhan rohani yang holistik, membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis untuk melayani dan memuridkan orang lain, membantu mahasiswa menghadapi tantangan kehidupan dengan perspektif yang tepat. Di sini kami akan menjelaskan 9 jalan kudus. Yaitu saya memilih naturalis karena saya dulu bersifat asing terhadap nilai-nilai Kristen. Sekarang menjadi bagian dari komunitas atau identitas spiritual Kristen. Dan saya memilih termasuk ke dalam kaum antusiasme karena diri saya memiliki semangat dan gairah dalam melayani Tuhan, karena memang saya dulu pelayanan dalam sekolah minggu ataupun di Naposo. Jadi saya memiliki semangat dalam melayani ataupun sampai di sekolah ya kayak tarutu. Saya memilih SKC karena dalam kehidupan saya seringkali penuh dengan gangguan dan tuntutan. Namun, SKC memberikan ruang untuk menenangkan pikiran dan diri saya. Saya memilih antusiasme karena saya menemui jati diri saya pada pilihan ini. Karena saya semangat dalam menggapai sesuatu hal yang saya ingin. Saya akan selalu berusaha untuk menggapainya hingga keinginan saya itu terwujud. Dan dalam kehidupan sehari-hari, di saat saya melihat orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, saya akan langsung merasakan empati dan sebisa saya akan menolongnya. Di sini saya memilih kontemplatif karena saya seringkali merasa cemas dengan apa yang saya lakukan dan seringkali merasa gagal. Tetapi sekarang saya pikir itu semua tidak lagi penting karena dalam menggapai sesuatu kita harus lebih berani dan percaya agar mendapatkan hasil yang terbaik.
Saya memilih indrawi karena saya dapat menerima atau memahami dan menginterpretasi informasi yang diterima, seperti meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan untuk membantu orang lain, serta meningkatkan keseimbangan hidup. Dan cara saya mengembangkan indrawi yaitu mengembangkan kesadaran diri dan mengakses pengetahuan universal. Demikianlah video kami tentang pengertian spiritual Kristen dan 9 jalan kudus menurut kepribadian kami. Terima kasih.